Shalom sahabat setia dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama dengan kami Solidio Gratia. Kembali kami akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya melalui pujian ini, nama Tuhan senantiasa kita agungkan. Sebab hanya Dialah tempat kita, andalan kita. Sebab hanya Dia, Tuhan, yang memberikan kemenangan bagi kita. Terpujilah nama Tuhan. Sejak ku berjumpa denganmu, hatiku rindu ingin memujimu. Dalam perjalanan hidupku, cahaya terang memancar dalam hidupku. Di saat ku tersesat, hadirmu Kau mengubahku, ya Yesusku. Kini ku lahir baru, kan ku wartakan kasih-Mu Yesusku. Kau begitu sempurna di mataku, kan ku jadikan Kau pegangan dalam hidupku. Ku yakin Kau memegang tanganku di saat ku memberitakan firman-Mu. Bersama-Mu hatiku tenang dan teduh. Bersama-Mu bukan pergi beritakan firman-Mu. Bersama-Mu takkan goyah, walaupun badai menghadangku, bukan tetap melayani-Mu. Kini ku lahir baru, kan ku wartakan kasih-Mu Yesusku. Kau begitu sempurna di mataku, kan ku jadikan Kau pegangan dalam hidupku. Ku yakin Kau memegang tanganku di saat ku memberitakan firman-Mu. Bersama-Mu hatiku tenang dan teduh. Bersama-Mu bukan pergi
kan tetap melayanimu. Demikianlah pujian yang sudah kita dengar bersama. Kiranya melalui pujian ini nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Salam Soli Deo Gratia. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus, mari kita berdoa. Allah Bapa kami di dalam Kristus Tuhan kami, terima kasih berkat-Mu hari ini. Engkau memberi kesempatan bagi kami dapat mendengarkan firman-Mu, dan terangilah hati dan pikiran kami melalui Roh-Mu yang kudus. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini dengan topik berubah oleh perjumpaan dengan Yesus. Kisah 9 ayat 1 sampai dengan 6. Demikian. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus, Tertullianus berkata, darah para martir merupakan benih gereja. Orang-orang Kristen mula-mula dianiaya, dipenjarakan dan dibunuh. Tetapi penganiayaan itu tak mampu menyurutkan iman mereka. Malah semakin mengobarkan semangat mereka untuk memberitakan Injil Kristus. Meskipun mereka terpaksa terpencar ke berbagai tempat, namun dimanapun kaki mereka berpijak, di sana pun Injil diberitakan. Saulus mendengar bahwa di Damsyik telah banyak orang menjadi Kristen, yaitu berjalan di dalam jalan Tuhan. Hati sang penganiaya itu menjadi panas. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa dari mereka untuk dibawanya kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik. Dengan surat ini ia diberi kuasa untuk menangkap orang-orang Kristen dan membawa mereka ke Yerusalem. Itulah rencananya. Coba kita bayangkan dalam pikiran Saulus itu ketika ia berkuda dengan kecepatan tinggi dan semangat berapi-api yang ada dalam dirinya untuk menumpas orang Kristen. Sama seperti derap kaki kuda yang ditungganginya. Dan dengan begitu yakin sekali dengan arah Damsyik dengan satu tujuan, yakni menumpas dan menghentikan penyebaran kekristenan. Dia berpikir tidak akan ada yang bisa menghentikan tujuannya. Apalagi ada surat kuasa di tangannya.
Saulus memiliki misi untuk menumpas orang Kristen. Dan sehebat-hebatnya dia berkuda menuju Damsyik, akhirnya Tuhan menghentikan langkahnya. Sang penganiaya memiliki surat kuasa, tapi ia tetap tidak berdaya. Inilah titik balik dari Saulus yang mengalami perubahan total. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Kristus, kita telusuri terus tentang Saulus ini. Inilah langkahnya dihentikan oleh Tuhan Yesus. Dalam perjalanannya dekat Damsyik, pada tengah hari, tiba-tiba tampak baginya cahaya dari langit yang menyilaukan matanya. Dapat juga kita baca pada pasal 22 ayat 6. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau, Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang engkau aniaya itu. Pada saat itu Saulus hanya bisa bertelut di tanah tanpa daya. Rencana Saulus pergi ke Damsyik adalah untuk menganiaya dan menangkap orang-orang percaya, orang-orang yang berada dalam jalan Tuhan. Tetapi justru Tuhan membawa Saulus bertekuk lutut di hadapannya. Sang penganiaya tak berdaya menghancurkan gereja, sebab Tuhan Yesus adalah kepala gereja. Saulus menganiaya gereja, tetapi Tuhan Yesus mengatakan bahwa dirinya yang dianiaya. Semakin kuat gereja dianiaya, umat Tuhan akan semakin dekat dan bersandar kepadanya. Ketika Tuhan menyatakan diri dan kuasanya, sang penganiaya rebah ke tanah tanpa daya dan kemudian bertekuk lutut di hadapannya. Untuk selanjutnya, kisah dan proses pertobatan Saulus ini, dia mengalami kebutaan selama 3 hari dan oleh karenanya itu ia pun berpuasa. Dapat kita lihat dalam ayat 8 sampai dengan ayat 9. Disitulah ia bergumul apa yang sedang terjadi pada dirinya. Tuhan sedang mengizinkan Saulus berada dalam keadaan buta selama 3 hari. Selama 3 hari berada dalam keadaan gelap. Di situ ia bergumul, berpuasa dan berdoa. Hingga akhirnya membuat dia menyadari perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya terhadap Tuhan Yesus dan ia pun bertobat. Dan Ananias diutus Tuhan untuk mengunjunginya agar matanya disembuhkan dan setelah itu ia dibaptis. Pertobatan merupakan prasyarat untuk menerima pengampunan dan anugerah keselamatan dari Tuhan. Tetapi sebelum seseorang bisa bertobat, ia harus terlebih dahulu menyadari dan menyesali dosa-dosanya. Bagaimana caranya dan bagaimana bisa seseorang dapat menyesali dan mau bertobat serta percaya kepada Tuhan Yesus dan mau menyerahkan dirinya untuk melayani Yesus, menjadi saksinya. Tak lain, tak bukan adalah
perjumpaan dengan Tuhan Yesus itu sendiri. Tak ada yang bisa terjadi di dunia ini seseorang dapat percaya begitu saja tanpa ada perjumpaan dengan Yesus. Dan ini khususnya bagi orang-orang di luar kekristenan. Selain dari pemberitaan Injil itu sendiri dan selain daripada iman keluarga yang diturunkan kepada anak cucunya. Tak ada seorang manusia pun di dunia ini yang bisa percaya kepada Tuhan Yesus jika bukan Tuhan itu sendiri yang datang kepada seseorang itu. Apakah itu melalui penglihatan atau mimpi atau kejadian-kejadian tertentu. Itulah yang disebut dengan panggilan khusus. Tuhan punya rencana terhadap orang-orang seperti itu. Belakangan ini ada banyak murtadin dari agama lain menjadi percaya dan ikut Yesus. Dan mereka menjadi saksi bagi Kristus. Menurut pengalaman iman mereka itu, Yesus menampakkan diri kepada mereka. Ada yang mengatakan melihat salib di Ka'bah. Ada yang mengatakan sinar yang sangat terang sekali memasuki kamarnya dan berbicara bahwa dialah Yesus. Ada yang mengatakan bahwa Yesus datang mirip sekali seperti di gambar-gambar kalender Kristen. Ada juga yang mengatakan bahwa ketika ia sakit, Yesus yang menyembuhkannya. Dan masih banyak pengalaman rohani perjumpaan mereka dengan Yesus. Sehingga mereka meninggalkan agamanya yang lama dan percaya ikut Yesus. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Kristus, ada beberapa tokoh bapak-bapak gereja yang saya catat dan yang berjumpa dengan Yesus memberikan tugas sebagai saksi dan untuk melayani Tuhan. Yang pertama adalah Ignatius. Tahun 35 sampai 107 Masehi. Dia seorang penyembah berhala, menjadi salah seorang bapak gereja mula-mula yang adalah murid Yohanes. Pada tahun 67 Masehi dia diangkat oleh Petrus menjadi pemimpin gereja di Antioquia. Dikenal sebagai Ignatius dari Antioquia. Ajaran yang sangat penting disampaikan oleh Ignatius untuk menentang ajaran doketisme. Dia mengatakan bahwa Yesus adalah Allah yang menjadi manusia yang sesungguhnya. Ia menulis 7 surat penting yang ditujukan kepada 6 jemaat di berbagai kota dan juga kepada Polikarpus. Dia dihukum mati martir pada masa Kaisar Trajan pada tahun 98 hingga 117 Masehi yang adalah penyembah berhala. Kaisar Trajan memerintah Ignatius untuk ditangkap dan dihukum mati dengan cara diadu dengan binatang buas. Walau menghadapi kematian dengan imannya mengatakan, semoga binatang-binatang buas itu menerjang aku dengan penuh semangat. Marilah, cabiklah dan terjanglah, wahai penghancur tulang dan sendi. Marilah, wahai pembinasa keji yang jahat. Aku hanya mau bertemu dengan Kristusku. Demikianlah kematian Ignatius dengan setia
beriman kepada Kristus. Yang kedua adalah Polikarpus tahun 69 hingga 155 Masehi. Berasal dari keluarga Kristen, dia murid Yohanes dan memimpin gereja di Smyrna. Polikarpus juga menghadapi tantangan berat sebagai orang Kristen. Orang-orang Kristen pada waktu itu yang menolak menyembah kaisar dan dewa-dewa Romawi, maka mereka dianggap sebagai orang kafir. Sembari menyerukan, enyahkan orang-orang kafir. Ada beberapa pernyataan ataupun prinsip iman untuk menjalani kekristenannya. Pertama, kebenciannya terhadap penyesatan oleh Marcion dan Valentinus. Yang kedua, perhatiannya kepada kehidupan yang baik dalam keluarga agar keluarga takut akan Tuhan dan menjaga kekudusan. Yang ketiga, kesetiaannya kepada Kristus. Ketika dia diminta untuk menghujat Kristus, tapi katanya, selama 80 tahun aku telah mengabdi kepada Kristus dan ia tidak pernah menyakitiku. Bagaimana aku dapat mencaci raja yang telah menyelamatkan aku? Yang ketiga adalah tokoh Papias. Sekitar tahun 70 hingga 155 Masehi. Juga seorang murid Yohanes. Irenaeus menyebut Papias dengan sebutan pendengar Yohanes. Bersama dengan Ignatius dan Polikarpus, Papias menjadi penghubung masa para rasul dan sesudahnya. Papias menjadi pemimpin gereja di Hierapolis di daerah Frigia. Dialah yang memberi perhatian pada kebenaran kitab suci dan tradisi rasul. Pada tahun 130 Masehi, dia menulis tentang penjelasan ucapan Tuhan Yesus. Menurut tradisi, Papias mati martir di Pergamum, hampir sama dengan masa kematian Polikarpus. Yang keempat adalah Justinus Martir, tahun 100 hingga 165 Masehi. Dia dari keluarga Yunani dan lahir di tanah Israel. Dia banyak belajar tentang filsafat Plato dengan baik. Namun dia belum bisa bertobat. Sekalipun dia melihat di sana sini banyak penderitaan dan penyiksaan terhadap orang-orang Kristen, semua itu hanya membuat dia terkesan. Pertobatan Justinus dikarenakan seorang yang lanjut usia menerangkan dari perjanjian lama bahwa Yesus adalah penyataan Allah yang sesungguhnya. Inilah titik balik pertobatannya dan ia rajin membaca Taurat, Injil, dan surat-surat Paulus. Yang paling keren suratnya kepada Kaisar di Roma, dia berkata, meski kami orang Kristen dibunuh dengan pedang, disalibkan, atau dibuang ke moncong-moncong binatang buas, atau disiksa dengan api, kami tidak akan murtad dari iman kami. Sebaliknya, semakin hebat penyiksaan, semakin banyak orang bertobat dan menjadi saleh demi nama Yesus yang adalah Tuhan. Justinus bangga menjadi orang Kristen yang saleh dan dengan segala kemampuannya untuk mengembangkan kekristenan. Dia ditangkap, disesah, dan kepalanya dipenggal.
Yang kelima adalah Irenaeus, tahun 125 Masehi. Dia berasal dari keluarga Kristen di Smyrna. Dia murid Polikarpus dan kesempatannya untuk pergi ke Prancis, dan saat itu sudah ada gereja di sana yang bernama Lyon yang dipimpin oleh Plotinus. Karena kedekatan mereka, Irenaeus diangkat menjadi imam. Dan suatu saat terjadi penganiayaan hebat sehingga Plotinus mati martir ketika Irenaeus berada di Roma. Setelah pulang dari Roma, Irenaeus menggantikan Plotinus di Lyon. Yang sangat terkesan dari Irenaeus adalah menentang ajaran-ajaran Gnostik. Dengan berani dan brilian, Irenaeus menentang dengan berdasarkan ajaran-ajaran dari Perjanjian Baru. Dan dia meninggal tahun 202 Masehi. Yang terakhir adalah Tertullianus, tahun 155 Masehi. Seorang penulis dan ahli hukum. Karena dia melihat dan menyaksikan ketidakadilan yang terjadi pada orang-orang Kristen dan dianiaya dan dihukum mati yang tidak melakukan kesalahan, disitulah Tuhan mengubahnya menjadi pembela bagi orang-orang Kristen saat itu. Dia bertobat sekitar tahun 192 Masehi di Kartago. Dan ungkapannya yang terkenal dari Tertullianus adalah darah para martir merupakan benih gereja. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Kristus, apa yang dapat kita petik dari perjumpaan Saulus yang adalah Rasul Paulus, juga bapak-bapak gereja yang mati martir demi nama Yesus, dan bahkan orang-orang yang menjadi murtadin yang percaya kepada Kristus, mereka pun mendapatkan ketidakadilan. Demikian juga kita sebagai orang Kristen. Apakah itu yang kita terima iman tradisi daripada orang tua kita? Tetapi kita pun bersyukur. Sekalipun iman tradisi yang kita terima dari nenek moyang kita, tetapi saya yakin kita juga sudah berjumpa dengan Yesus. Yang menjadi pertanyaan saya adalah, sudahkah kita berjumpa dengan Yesus? Mari kita telusuri iman kita dan mari kita saksikan bahwa kita sudah berjumpa dengan Yesus yang menumbuhkan iman kita, membuat kita setia kepadanya, dan kita mau menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Mari kita tiru Saulus yang bertobat dan menjadi role model bagi kita. Baik dalam imannya, baik dalam seluruh pelayanannya, dan juga ajaran ataupun kehidupannya sehari-hari. Marilah kita meneladani Ignatius yang setia kepada Kristus, mulai dari pertobatan sampai pada ajal menjemputnya. Sekalipun situasi tidak menyenangkan kita. Mari juga kita belajar melihat kehidupan Polikarpus. Kita patut bertanya kepada diri sendiri. Sepanjang kehidupan yang sudah aku jalani, apakah aku setia kepada Kristus?
Kita juga harus siap seperti Papias, dapat memberikan pertanggungjawaban untuk menjelaskan siapa Yesus itu yang kita imani itu berdasarkan kitab suci dan Injil. Janganlah kita terlena dengan kehidupan kita yang berada di zona nyaman sekarang, sehingga lupa dan tidak mau membela iman kekristenan. Mari kita belajar dari Justinus Martir. Ayo mari kita berkarya, sekecil apapun itu yang berguna bagi gereja, bahwa kita turut ambil bagian di dalamnya untuk memperlebar kerajaan Allah di dunia ini. Sama seperti yang dikatakan oleh Tertullianus, bahwa darah orang martir itulah benih gereja. Kiranya kita telah berjumpa dengan Yesus, atau Yesus menjumpai kita, yang membuat kita mengalami perubahan dan menjadi berkat bagi orang lain dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Engkau yang maha agung, kemuliaan-Mu menyinari kehidupan kami. Bahkan orang yang tidak percaya menjadi percaya. Mereka mengalami perubahan di dalam kehidupannya. Engkau telah menangkap mereka yang tidak percaya, yang menganiaya Engkau, yang menyesatkan banyak orang. Tetapi Tuhan panggil, sehingga mereka bertobat dan menjadi alat di tangan Tuhan, menyebarkan berita keselamatan. Hingga pada saat ini kami dapat mengecap, kami dapat menikmati berkat keselamatan yang Tuhan sediakan bagi kami. Atas pemberitaan para rasul, bapak-bapak gereja, orang-orang yang percaya, melalui pengalaman mereka yang setia mengikut Engkau Tuhan. Ada banyak pelajaran yang dapat kami pelajari dari tokoh-tokoh yang sudah kami bahas. Biarlah Tuhan, hari demi hari Engkau tetap menjumpai kami dan kami berjumpa dengan Engkau, sehingga kami mengalami sukacita yang besar. Berkati kehidupan kami, berkati seluruh orang-orang percaya kepadamu, sehingga kami tetap menjadi saksi dan kami beroleh berkat dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, firman-Mu hari ini memberikan kekuatan bagi kami supaya kami tetap bersaksi bahwa Engkaulah Tuhan, Engkaulah juru selamat kami. Terpujilah Engkau sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam satu nama Yesus juru selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.